Sudah pintar dan berkualifikasi, tapi masih kalah sama orang dalam. Kalimat ini sering kita lihat di media sosial, sesuatu yang sangat getir, tapi itu menunjukkan bahwa cita-cita para pendiri bangsa ini masih jauh dari harapan. Nah, sejak tahun 45 kita sebetulnya berjanji untuk melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menegakkan keadilan sosial. Itu negara sih yang janji. Tapi kita jujur, kalau saat ini banyak hal yang sebetulnya tidak terpenuhi ya, ketimpangan ekonomi, korupsi, nepotisme, peminggiran masyarakat adat, sampai sulitnya generasi muda mendapatkan kerja yang layak. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan, menurut saya salah satu kuncinya ada di pendidikan. Karena tidak ada bangsa yang maju tanpa generasi yang tangguh. Data menunjukkan ada 51 juta pelajar di sekolah formal, belum lagi yang ada di pendidikan non-formal dan informal. Tapi mari kita bertanya, apakah sistem pendidikan kita betul-betul memberikan daya cipta, ketangguhan, keberanian, dan daya kritis? Karena yang terjadi, seringkali pendidikan kita justru terjebak pada logika pasar, menyiapkan tenaga kerja yang murah, mengejar peringkat internasional seperti PISA, dan itu juga sering kita tertinggal, tapi lupa pada pertanyaan mendasar, seperti apa sebetulnya tujuan pendidikan? Seperti kritik Xerox bahwa sekolah menjadi ruang yang sunyi, content of silence, yang tidak peduli terhadap isu keadilan sosial, ketidakadilan sosial, korupsi, diskriminasi. Padahal ada pesan Ki Hajar bahwa pendidikan itu harus melahirkan anak-anak yang ngandel, kendel, bandel, percaya diri, berani, dan tidak mudah untuk tunduk. Ini karakter para pejuang Indonesia di masa lalu. Freire juga mengingatkan bahwa pendidikan itu bukan soal reading the world, tapi juga reading the world. Membaca realitas dan berani bertindak. Lalu, kalau demikian ceritanya, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, yang pertama kita harus memastikan, bukan kita ya, tapi negara harus memastikan bahwa semua anak bisa mengakses pendidikan yang bermutu. Selain itu, ya harus disediakan bahan belajar yang bermutu termasuk bahan pembelajaran, buku, dan lain-lain. Perkuat sarana prasarana, juga teknologi yang merata. Tapi juga yang jangan lupakan adalah sejahterakan guru. Dan lagi-lagi bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah, ada juga di ruang keluarga, di masyarakat. Kita ingat yang namanya 3 pusat pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Nah, akhirnya kita harus berefleksi, mari kita jujur, apakah bangsa ini hanya ingin mencetak mereka yang patuh dan minim daya kritis, atau ingin melahirkan generasi pemberani, cerdas, dan mencintai bangsa ini. Jadi kita harus pilih, kita mau kemana. Bagaimana menurut teman-teman sekalian?